Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas SMM, yaitu kami mengambil tema sosial media marketing dari restoran Payakumbuh. Next. Dan kami dari kelompok satu beranggotakan Islamiyah Sayyidina Zulfa, Muhammad Iqbal Rashad, Nadia Aulia Sukmawati, Novita Pipit Indrayani, Putri Indayani, saya sendiri, dan terakhir Rizka Amalia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Putri. Perkenalkan nama saya Novita Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai brand Payakumbuh ini. Payakumbuh merupakan restoran masakan Padang milik Arif Muhammad, seorang influencer, YouTuber, dan juga entrepreneur. Berdiri pada tanggal 24 Juli 2022 di bawah naungan PT Rasa Muda Makmur. Mereka ini memiliki visi menghadirkan masakan Padang yang otentik dan menggugah selera bagi para pelanggan. Mereka juga membuat campaign pada saat peresmian pembukaannya itu dengan hashtag tim pakai tangan dan tim pakai sendok sehingga memunculkan persepsi makanan nasi Padang ini lebih enak pakai tangan atau pakai sendok. Boleh di next. Keunggulan Payakumbuh ini yang pertama ada citra merek yang kuat di mana popularitas dari sang pemilik ini dampak positif dalam menarik perhatian para pelanggan dan membangun kepercayaan terhadap kualitas masakan yang dihidangkan oleh restoran. Lalu yang kedua ada dukungan dari PT Rasa Muda Makmur yang kuat dalam mengolah restoran dengan efisien dan juga profesional. Ketiga, ada masakan otentik dan kualitas, di mana mereka ini menyajikan masakan Padang yang otentik dengan mengandalkan bahan-bahan berkualitas, di mana bahan-bahan ini dikirim langsung dari Padang, seperti contohnya itu beras elok khas Sumatera Barat. Terus yang keempat itu ada lokasi strategis, di mana Padang Payakumbuh ini terletak di lokasi yang mudah diakses oleh banyak orang. Restoran ini juga menjadi tujuan kuliner yang populer di kawasan tersebut. Boleh di next. Baik, selanjutnya untuk strategi menarik apa yang digunakan oleh Payakumbuh ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Rizka Amalia akan menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan Padang Payakumbuh, yaitu ada social media campaign dengan formula steps yang ada social media currency, triggers, emotion, public, practical value, dan story. Dan strategi yang pertama yaitu ada social currency, yaitu di sini Padang Payakumbuh menggunakan influencer Azizi JKT48 yang dipilih karena cocok dengan target pasar Padang Payakumbuh, yaitu penggemar JKT48 dan pecinta kuliner. Dan bisa dilihat juga ini dari chapteran dari tweetnya Azizi yang mendapatkan respon dari yang luar biasa dari audiens, yaitu tweetnya mencapai 18.000 likes dan 1 juta views, dan tweet yang kedua juga mencapai 900.000 views. Ini menunjukkan betapa besarnya dampak sosial kurensinya. Dan karena tweet ini, audiens jadi terpengaruh, terutama yang memiliki ketertarikan dan kecenderungan dengan dunia kuliner. Akhirnya mencoba untuk merasakan masakan Padang di restoran tersebut. Dan dengan strategi ini juga Padang Payakumbuh ini mendapatkan exposure dan jadi viral di media sosial yang dapat menarik banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu strategi triggersnya, yaitu di sini konsep triggers ini berhasil menciptakan viralitas dan interaksi yang luar biasa di media. Seperti pada gambar ini, melalui tweet yang ditulis oleh Azizi JKT48 dan DM Jerome Pauline kepada Arif Muhammad, perbincangan itu menjadi perdebatan tentang bagaimana cara makan Padang. Dan dari perdebatan ini, restoran ini membuat challenge dengan memberikan kesempatan bagi para netizen untuk berpartisipasi dalam acara menarik dan mencoba sensasi makan nasi Padang dengan cara yang berbeda. Sehingga sosial media ini dihiasi dengan beragam video dan foto dari netizen yang berpartisipasi dengan challenge ini. Dan dari viralnya challenge ini secara langsung meningkatkan efek exposure merek Payakumbuh, sehingga Payakumbuh berhasil menciptakan trigger untuk menciptakan perhatian dan partisipasi dari audiens, terutama dari penggemar kuliner. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan melanjutkan tentang strategi yang sudah diberikan tadi.
yang masuk ke bagian emosi, yang dimana strategi emotion yang diterapkan oleh Payung Kubuh ini memanfaatkan challenge, yaitu melakukan challenge tim nasi padang pakai sendok versus nasi padang pakai tangan, dan kemudian ada Jerome Pauline yang juga ikut serta dalam challenge tersebut dengan menggunakan challenge menggunakan makan nasi padang pakai sumpit, yang dimana ini telah berhasil memicu reaksi emosional dari netizen, dan juga ada keterlibatan dari public figure seperti Azizi JKT48 dan Jerome Pauline, yang juga menjadi pemicu yang efektif dalam menciptakan hubungan emosional dengan audiens, khususnya di di lingkungan nasi padang Payakumbuh. Next. Oke, yang keempat ini ada publik. Strategi publik yang diterapkan oleh Padang Payakumbuh ini, mereka melakukan challenge yang tadi sudah saya bilang, tangan sendok dengan tentang stand-up di teater JKT48 yang berdampak positif kepada publik, yang dimana kehadiran tersebut menciptakan buzz dan perbincangan di kalangan fans JKT48 serta pengunjung lainnya, yang dimana banyak public figure yang datang, khususnya personel-personel JKT48, yang itu membuat para fansnya JKT48 atau personil tersebut itu membicarakan tentang challenge yang dibuat oleh Arif Muhammad atau Padang Payakumbuh itu sendiri. Gitu. Next. Kemudian yang kelima itu ada practical value, yang dimana strategi practical value yang diterapkan oleh Padang Payakumbuh ini, mereka menyampaikan melalui challenge tanding tangan sendok yang mengundang Gubernur Sumatera Barat, yang bertujuan untuk mempromosikan dan mencakup area yang lebih luas untuk melestarikan dan mewariskan budaya Minangkabau. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Nadia Aulia izin melanjutkan presentasi tadi. Yang selanjutnya itu ada story. Jadi campaign Payakumbuh yang menggunakan strategi STEPPS ini dengan pendekatan storytelling yang memang berhasil mencuri perhatian dan menjadi sorotan publik. Jadi semua ini berawal dari perang di tweet yang seru antara Azizi, JKT48 dan juga Arif Muhammad tentang nasi Padang. Kedua public figure ini saling berdebat tentang keunggulan nasi Padang yang saling mereka nikmati dengan cara yang berbeda. Nah, perdebatan mereka ini di Twitter menarik perhatian audiens gitu atau netizen dan menjadi trending dalam waktu yang singkat. Jadi semakin banyak netizen yang ikut terlibat dalam perbincangan tersebut dan membahas tentang citra rasa kelezatan nasi Padang ini. Dari perdebatan tadi itu, Arif Muhammad ini muncul ide kreatif untuk membuat challenge yang unik, yaitu tim tangan versus tim sendok. Jadi Armu ini memprovokasi Azizi untuk makan pakai tangan, sedangkan Azizi juga menantang Armu untuk makan pakai sendok. Nah, puncak kampanye dari ini tuh disiarkan secara live dan menarik perhatian banyak penggemar dari JKT48 dan juga masyarakat umum. Boleh di next. Selanjutnya ada manfaat yang didapat dari strategi Payakumbuh. Boleh di next. Yang pertama itu meningkatkan persepsi positif tentang makanan lokal. Kampanye Payakumbuh yang mengenal budaya Minangkabau dan tradisi makan nasi Padang dengan tangan berhasil meningkatkan persepsi positif tentang makanan Indonesia. Sebagai restoran nasi Padang dengan ciri khas kuliner yang otentik, Payakumbuh memanfaatkan strategi steps dengan cerdas untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya kuliner Indonesia. Dalam kampanye ini, Payakumbuh tidak hanya sekedar mempromosikan menu mereka, tetapi menyebutkan cerita dan informasi tentang warisan budaya Minangkabau yang terkandung dalam hidangan nasi Padang. Masyarakat ini diajak untuk lebih menghargai dan memahami makna di balik setiap hidangan yang mereka sajikan dengan begitu beragam. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Putri Indayani izin menjelaskan terkait meningkatkan keterlibatan dari pengguna. Jadi kampanye Payakumbuh itu memiliki strategi STPPS yang berhasil menciptakan keterlibatan yang tinggi dari pengguna atau netizen itu melalui strategi yang menarik dan tentunya menghibur. Jadi perang antara tweet JKT48 dengan Arif Muhammad itu menjadi awal kampanye ini yang tentunya mengundang banyak orang dan juga menimbulkan interaksi yang emosional antara kedua public figure ini. Dan itu tentunya membuat para netizen itu secara nggak langsung berdebat dan ikut serta dalam antusias kampanye yang STPPS itu sendiri. Dan juga
dari netizen sendiri tentunya bisa ikut serta, dan kampanye itu berhasil karena Payakumbuh ini awalnya itu memberikan kayak trending challenge, kayak hashtag trending tim tangan atau tim sendok. Nah, kampanye Payakumbuh itu berhasil menciptakan lingkungan yang interaktif, menyenangkan, dan juga sangat menghibur. Dan tentunya tidak apa ya, selalu keterlibatannya dengan public figure dan juga internet dan juga sosial media. Dan juga bagi para pengguna maupun netizen itu ikut berkontribusi dalam menyukseskan kampanye Payakumbuh itu sendiri, karena melibatkan atau menciptakan efek word of mouth yang positif, menarik perhatian public figure dan influencer dan juga para masyarakat. Next. Nah, selanjutnya itu menarik perhatian para public figure. Melibatkan public figure seperti Z, JKT48 itu tentunya diikuti oleh Traeger yang Jerome Pauline ikut join dalam menyukseskan Payakumbuh dalam promosi awalnya itu. Nah, keberadaan mereka dalam sosial media dan juga tentunya sebagai public figure yang terkenal di media sosial itu membawa dampak positif yang signifikan dalam menarik perhatian lebih banyak orang. Hal serupa juga dilakukan oleh Jerome Pauline yang ikut apa ya, memberikan ituan baru, kayak misalkan kalau yang Arif Muhammad kan tangan, kalau Z itu dengan sendok, sedangkan Jerome Pauline itu dengan tim sumpit. Nah, keterlibatan public figure dan influencer itu memiliki dampak yang multiplayer dalam menyebarkan pesan kampanye yang ingin disampaikan oleh ownernya sendiri, yaitu Arif Muhammad. Dan juga dalam si ownernya sendiri melakukan kegiatan live di akun YouTube-nya yang pribadi, yaitu Arif Muhammad. Dan tentunya itu bisa menciptakan citra yang positif tentang merek Payakumbuh dan menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi banyak kalangan juga dalam kampanye ini ketika dilaksanakan. Next. Lalu selanjutnya itu meningkatkan brand awareness. Strategi STPPS yang digunakan dalam kampanye Payakumbuh tentunya telah berhasil menciptakan gelombang perbincangan di media sosial, terkhusus itu ramai di Twitter. Nah, efek viral dari kampanye dan strategi STPS itu sendiri menjadikan Payakumbuh secara nggak langsung itu menjadi terkenal dan meningkatkan brand awareness atau kesadaran tentang restoran di kalangan pengguna media sosial. Dan juga tentunya banyak orang nih yang sudah mulai mencari tahu dan tentunya menarik untuk berkunjung ke restoran tersebut karena banyaknya sorotan dari dunia maya. Dengan meningkatkan exposure merek melalui kampanye yang viral, contohnya itu dari ownernya sendiri juga sering nge-repost berbagai story-story di Instagram ketika netizen ataupun influencer lain sedang main ke restoran Payakumbuh sendiri. Dan itu tuh menjadi daya tarik untuk dikunjungi dan dicoba untuk meningkatkan restoran Payakumbuh itu yang sangat autentik dan menarik perhatian banyak orang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Islamia akan menjelaskan mengenai platform atau media atau tempat promosi Payakumbuh. Boleh di next. Jadi yang pertama di sini ada Instagram sebagai platform dari Padang Payakumbuh untuk mendominasi pangsa pasar pemasaran berkat fokusnya pada konten visual yang memikat. Kemudian keterlibatan pengguna yang tinggi baik melalui like, komentar, atau pesan langsung menciptakan interaksi langsung antara merek dan juga audiens. Fitur targeting iklan yang canggih memungkinkan Payakumbuh menjangkau audiens yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan juga perilaku. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada kendaraan umum. Jadi pemasaran merek Payakumbuh di kendaraan umum memiliki sejumlah keuntungan strategis. Yang pertama-tama itu kendaraan umum menawarkan jangkauan massal melewati berbagai area dan memberikan exposure kepada audiens yang beragam. Selain itu juga paparan berulang dari kendaraan yang berulang di rute tetap dapat memperkuat kesan merek pada penumpang dan juga pengamat luar. Kemudian selain efek jangkauan dan juga paparan, strategi ini juga dapat menciptakan interaksi sosial di antara penumpang, memicu percakapan dan juga peningkatan kesadaran merek dari Payakumbuh. Terlebih lagi, penempatan iklan ini di kendaraan umum bisa menjadi pilihan biaya yang efektif dibandingkan dengan beberapa bentuk pemasaran lainnya. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh nanti dipersilakan untuk komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.